Halo semuanya, perkenalkan nama saya Silvi dengan NIM 22622201036. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan video pembelajaran mengenai liabilitas jangka pendek. Baiklah, sebelumnya kita harus mengetahui tentang apa itu liabilitas. Liabilitas adalah kewajiban perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan, seperti kas, barang, dan jasa, yang mengandung manfaat ekonomi. Sedangkan liabilitas jangka pendek itu diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normal, dan juga dapat diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Adapun contoh dari liabilitas jangka pendek yaitu utang usaha, WSL, bagian lancar dari utang jangka panjang, dan sebagainya. Adapun contoh liabilitas jangka pendek yang pertama yaitu utang usaha atau dagang, merupakan jumlah yang belum dibayarkan atas barang atau jasa yang telah diserahkan atau diselesaikan dari pemasok atau supplier, diakui pada tanggal penyerahan barang atau penyelesaian jasa. Dasar pencatatannya, faktur pembelian biasanya ada perjanjian pembelian, misalnya 2/10 N/30. Artinya, pembelian akan diberikan potongan 2% jika dibayarkan dalam waktu 10 hari setelah transaksi terjadi dalam jangka waktu kredit 30 hari. Berikut ini merupakan ilustrasi utang dagang. PT Aster pada tanggal 1 November 2015 membeli peralatan secara kredit sebesar 10 juta dengan syarat pembelian 2/10 N/30. Maka dalam pencatatannya 1 November 2015 persediaan sebesar 10 juta di debit, utang dagang sebesar 10 juta di kredit. Jika dilunasi 10 November 2015, maka utang dagang sebesar 10 juta di debit, kas sebesar 9.800.000 di kredit, dan potongan pembelian sebesar 200.000 di kredit. Dan jika dilunasi pada 15 November, maka utang dagang sebesar 10 juta di debit dan kas sebesar 10 juta di kredit. Adapun contoh liabilitas jangka pendek yang kedua yaitu WSL bayar, merupakan janji untuk membayar sejumlah tertentu pada waktu yang telah ditentukan. Ia diterbitkan untuk melunasi hutang atau membayar pembelian, dan bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Biasanya berbunga, namun dapat juga tidak berbunga. Dan jika tidak berbunga, maka ia didiskontokan atau diterbitkan dengan diskon. Berikut merupakan ilustrasi WSL bayar yang berbunga. PT Aster melunasi hutang dagang sebesar 10 juta pada 1 Desember 2016 dengan menerbitkan WSL bayar 90 hari bunga 12%. Maka pada pencatatannya 1 Desember 2015, utang dagang sebesar 10 juta dicatat di debit dan WSL bayar sebesar 10 juta dicatat di kredit. Dan pada tanggal 31 Desember, maka ia akan dikurang dengan bunga. Sebagaimana beban bunga 100.000 di debit dan utang bunga sebesar 100.000 di kredit. Dan WSL dilunasi pada 1 Maret 2016, WSL bayar 10 juta di debit dan utang bunga 100.000 di debit, beban bunga sebesar 200.000 di debit dan kas sebesar 10.300.000 di kredit. Berikut merupakan ilustrasi WSL bayar tidak berbunga. PT Aster melunasi utang dagang sebesar 10 juta pada 1 Desember 2015 dengan menerbitkan WSL bayar sebesar 11.200.000 dalam jangka waktu 360 hari tanpa bunga. Maka dalam pencatatannya 1 Desember 2015, utang dagang sebesar 10 juta di debit dan WSL bayar sebesar 10 juta di kredit. Dan pencatatan pada tanggal 31 Desember 2015 dikurang bunga, maka beban bunga sebesar 100.000 di debit dan WSL bayar sebesar 100.000 di kredit. Dan jika WSL dilunasi dalam 1 Desember 2016, maka pencatatannya beban bunga sebesar 1.100.000 di debit dan WSL bayar sebesar 1.100.000 di kredit. Dan WSL bayar 11.200.000 di debit dan kas sebesar 11.200.000 di kredit. Selanjutnya itu pengakuan provisi. Provisi diakui jika entitas memiliki kewajiban kini atau baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Kemudian kemungkinan besar penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat. Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui.
Perlu kita ingat kembali bahwa provisi diakui hanya bagi kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu yang terpisah dari tindakan entitas pada masa yang datang, yaitu penyelenggaraan entitas pada masa yang akan datang. Adapun contohnya yaitu denda atau biaya pemulihan pencemaran lingkungan yang mengakibatkan arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban itu tanpa memandang tindakan entitas pada masa yang akan datang. Adapun contoh kedua yaitu seperti biaya kegiatan purna operasi atau decommissioning, instalasi minyak atau instalasi nuklir sebatas jumlah yang harus ditanggung entitas untuk memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Berikut merupakan flowchart dari pengakuan provisi. Selanjutnya yaitu pengukuran, adapun fungsinya yang pertama yaitu estimasi terbaik. Maksudnya jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaburan. Yang kedua yaitu peristiwa masa depan, merupakan peristiwa masa depan yang dapat mempengaruhi jumlah yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kewajiban harus tercermin dalam jumlah provisi jika ada bukti objektif bahwa peristiwa itu akan terjadi. Yang ketiga yaitu nilai kini. Artinya, jika dampak nilai waktu uang cukup material, maka jumlah provisi adalah nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Dan yang keempat, rencana pelepasan aset. Merupakan keuntungan sehubungan dengan rencana pelepasan aset tidak boleh dipertimbangkan dalam menghitung suatu provisi. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.